Selamat datang di video panduan tutorial SPMB Kota Pekalongan, jenjang SMP, tahun ajaran 2026-2027. Cara masuk ke aplikasi portal SPMB SMP adalah dengan mengklik tombol masuk portal SMP yang ada di halaman depan. Sini, kemudian akan diarahkan ke halaman portal SPMB SMP. Tahap pertama yang harus dilakukan adalah pembuatan akun. Pembuatan akun akan bisa dilakukan pada tanggal 22 Juni 2026 sampai tanggal 25 Juni 2026. Cara membuat akun adalah bisa klik tombol mulai sekarang atau klik tombol login yang ada di sini. Saya coba klik tombol mulai sekarang, kemudian klik tombol belum punya akun. Nah, saya coba contohkan yang sudah punya NISN terdaftar di lulusan SD atau MI yang ada di Kota Pekalongan. Saya coba cek NISN. Jika NISN-nya terdaftar sebagai lulusan STMI di Kota Pekalongan, tulisannya akan seperti ini. NISN terdaftar, tapi akunnya belum diaktifkan. Silakan klik lakukan aktivasi. Tapi, jika NISN-nya tidak terdaftar di Kota Pekalongan, atau calon peserta titik baru tersebut merupakan lulusan dari luar kota, tulisannya akan seperti ini. NISN belum terdaftar, silahkan klik registrasi akun baru. Saya klik. Nanti akan disuruh masukkan nama, tempat lahir, tanggal lahir, nomor WA, dan sandi, kata sandi. Nah, saya coba contohkan yang kembali saja, yang sudah terdaftar saja. Ya, kalau yang sudah terdaftar, kalau diklik melakukan aktivasi, hanya akan disuruh menginputkan nomor WA dan kata sandi barunya. Baik, saya akan gunakan yang lain aja untuk melakukan registrasi akun baru. Lulusan saya klik tombol registrasi. Nah, pembuatan akun sudah berhasil, tinggal masuk ke sistem. Setelah akun berhasil, bisa masuk di sistem dengan cara klik tombol login ke sistem atau klik tombol login yang ada di atas. Kemudian masukkan username dan kata sandi yang sudah dibuat. Username-nya menggunakan NISN. Saya coba masuk. Nah, ini adalah tampilan ketika sudah berhasil masuk ke dalam aplikasi. Tahap selanjutnya setelah bisa melakukan masuk ke dalam sistem aplikasi SPMB SMP, tahap selanjutnya adalah mengunggah berkas. Mengunggah berkas bisa dilakukan pada tanggal 22 Juni 2026 sampai tanggal 25 Juni 2026. Untuk melakukan unggah berkas ada di tombol pemberkasan, dan kemudian di sini akan ditampilkan daftar berkas-berkas yang perlu diunggah. Berkas-berkas yang diusahakan untuk diunggah semua karena akan berpengaruh pada jalur yang dapat dipilih. Contoh, jika tidak mengunggah surat keterangan mutasi, maka jalur mutasi tidak dapat dipilih. Atau jika kartu penyandang disabilitas atau ATS atau DTSEN ini tidak terpenuhi, maka jalur afirmasi tidak bisa dipilih. Baik, saya akan coba unggah satu berkas.
Pertama adalah akta kelahiran. Saya klik akta kelahirannya, kemudian akan diarahkan ke halaman untuk mengunggah akta kelahiran. Untuk mengunggah berkas, bentuknya hanya boleh gambar dalam bentuk JPG atau JPEG, dan ukuran file maksimal 5 MB. Akta kelahiran wajib menggunakan asli atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dan dilegalisasi oleh kepala daerah, kepala desa, atau pejabat setempat lain yang berwenang. Saya coba unggah akta kelahirannya. Nah, di akta kelahiran ini juga ada nama ayah dan nama ibu. Silakan diisi sesuai dengan data yang ada di akta kelahiran. Saya coba simpan data. Nah, setelah datanya berhasil disimpan, bisa klik tombol kembali, kemudian unggah ke berkas selanjutnya. Jika berkas sudah selesai diunggah, status berkasnya akan menjadi draft, yang mana ini belum bisa diverifikasi. Dan status datanya sudah diisi menjadi lengkap. Ya, berkas selanjutnya adalah kartu keluarga. Kartu keluarga ini diunggah. Saya coba unggah dulu. Ya, kemudian diisi nomor kakaknya dan ada tanggal kakak. Sesuai dengan peraturan wali kota ataupun Juknis, kakak hanya diperbolehkan yang lebih dari 1 tahun. Jika kurang dari 1 tahun, itu juga diperbolehkan apabila memenuhi keterangan alasannya yang ada di sini atau sesuai dengan Juknisnya. Dan itu harus dilampirkan dengan surat keterangan sesuai dengan alasan ini yang dikeluarkan oleh pihak berwenang sesuai dengan Juknis. Saya coba isikan yang normal saja. Nah, jika lebih dari 1 tahun ini tidak wajib diisi, jadi dikosongkan saja. Kemudian masukkan NIK calon murid barunya, dan agamanya dan alamat. Kemudian isikan provinsi. Kecamatan Pekalongan Barat, Kelurahan Desa. Kemudian yang selanjutnya adalah titik koordinat yang sesuai dengan alamat kartu keluarganya. Di sini sudah disediakan 2 tombol, ambil koordinat saat ini dan paste dari clipboard. Jika menggunakan ambil koordinat saat ini, itu akan mengambil titik koordinat secara otomatis dari perangkat yang digunakan. Contoh, jika saya mendaftar menggunakan HP dan berada di posisi Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, maka ketika saya klik ambil koordinat saat ini, maka akan mengambil titik koordinat dari Dinas Pendidikan. Jika saya mendaftar menggunakan HP posisinya berada di kantor wali kota, maka ketika saya klik ambil koordinat saat ini, maka titik koordinatnya adalah kantor wali kota tersebut. Jadi kalau calon murid baru mendaftar menggunakan HP berada di rumah, bisa klik tombol ambil koordinat saat ini, nanti akan otomatis titik koordinatnya menjadi titik koordinat rumah tersebut. Namun, jika tidak berada di lokasi rumah tersebut, bisa menggunakan dari Google Map. Cari di Google Map. Nah, ini saya klik kanan, kemudian titik koordinat di copy, kemudian balik ke aplikasi dan klik tombol paste dari clipboard. Nanti akan otomatis terisi sesuai dengan titik koordinat yang dipilih pada Google Map. Nah, untuk memastikan apakah titik koordinatnya ini sudah benar, bisa diklik tombol dilihat di Google Map. Nanti akan terlihat titik yang dipasang pada inputan yang ada di sini. Saya ambil koordinat saat ini tadi, kemudian saya cek di sini, titik koordinatnya ada di jalan sini. Saya coba simpan data. Nah, data sudah berhasil disimpan. Nah, saya kembali lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah ijazah SD. Silakan bisa diunggah.
Kemudian diisi NPSN asal sekolah SD-nya tersebut, biasanya sudah tertera di ijazah. Jika ijazah belum terbit, bisa gunakan SKL, surat keterangan lulus. Ini saya cari NPSN dari sekolah dulu. Ya, coba simpan data. Ya, ini SD Negeri Kebulen. Oke, setelah berhasil, klik kembali. Kemudian unggah berkas selanjutnya yaitu pas foto warna. Nah, coba simpan data. Selanjutnya nilai rapor. Nilai rapor itu yang diunggah adalah SKNR, surat keterangan nilai rapor, bukan scan dari rapor 1 semester 2, bukan di scan tapi ambilnya dari surat keterangan nilai rapor SKNR. Silakan bisa diisi. Jika ada mata pelajaran yang memang sebenarnya tidak ada di SKNR, contoh bahasa Inggris, bisa dikosongi saja, tidak perlu diisi. Nah, saya coba simpan data. Nah, maka rata-ratanya akan muncul dan jumlahnya juga akan muncul. Oke, saya coba kembali. Kemudian saya unggah yang selanjutnya adalah sertifikat TKA. Nah, jika TKA belum diberi, maka bisa menggunakan surat keterangan hasil TKA yang dikeluarkan oleh sekolah. Silakan bisa di-input nilainya. Berkas selanjutnya adalah piagam akademik. Piagam akademik ini yang diunggah ada dua, yaitu sertifikat piagam dan surat keterangan dari kepala sekolah. Nah, kemudian diisi tanggal piagamnya, juara 1 lomba voli tingkat kabupaten kota misalnya, berjenjang, perorangan juara 3. Kita coba simpan data, nanti akan terlihat skor nilainya. Nah, piagam akademik yang bisa diunggah hanya satu. Jika CMB tersebut mempunyai lebih dari satu piagam, silakan bisa dicoba-coba untuk mengunggah dan lihat skornya yang paling tinggi piagam mana. Kemudian saya coba kembali, unggah berkas selanjutnya yang piagam non-akademik. Sama seperti piagam akademik yang diunggah sertifikat dan surat keterangan kepala sekolahnya, dan tanggalnya diisi. Saya kembali, kemudian selanjutnya adalah surat keterangan pengalaman kepemimpinan. Berkas ini tidak wajib diisi atau diunggah dari piagam akademik, dari sertifikat TKA, piagam akademik, dan piagam non-akademik, serta pengalaman kepemimpinan, itu tidak wajib diunggah. Jika memiliki piagam dan lain-lain, maka sebaiknya diunggah, karena akan mempengaruhi nilai prestasinya. Ini saya coba tidak mengunggah yang pengalaman kepemimpinan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kartu penyandang disabilitas. Ini khusus untuk pendaftar disabilitas yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial.
atau dokter spesialis yang bisa mengeluarkan. Dan saya coba tidak mengunggah. Kemudian yang selanjutnya adalah surat keterangan anak tidak sekolah. Ini yang mengeluarkan adalah kelurahan atau desa setempat. Ini saya coba tidak mengunggah. Kartu penyandang disabilitas dan ATS ini bisa digunakan untuk jalur afirmasi. Kemudian yang selanjutnya adalah validasi titisan. Validasi titisan akan dilakukan oleh verifikator sekolah. Jadi CMB hanya bisa menunggu saja dari verifikator sekolah apakah CMB tersebut terdaftar sebagai warga kurang mampu yang ada di DTSEN di desil 1 sampai 4. Jika ingin mengecek secara mandiri, bisa cek di bagian cek bansos di sini, kemudian masukkan NIK. Nanti akan terlihat desilnya berapa. Yang masuk ke dalam jalur afirmasi itu adalah desil 1 dan desil 4. Desil 1 sampai 4. Kemudian yang selanjutnya adalah validasi anak binaan panti. Ini akan dilakukan secara otomatis melalui sistem, jadi dibiarkan saja. Kemudian yang selanjutnya adalah surat penugasan guru. Ini digunakan untuk mutasi anak guru. Saya coba unggah aja yang ini. Mutasi anak guru ini digunakan jika orang tua muridnya merupakan guru yang mengajar pindah sekolah. Contoh, guru tersebut mengajar tadinya di SMP Negeri 3, kemudian mutasi mengajar di SMP 1 Pekalongan. Nah, itu diperbolehkan. Nanti sekolahan pilihnya adalah SMP Negeri 1 Pekalongan. Tinggal masukkan nomor SK, kemudian TMT-nya, saya simpan data. Ya. Nah, SK penugasan guru. Kemudian yang selanjutnya adalah surat keterangan mutasi. Surat keterangan mutasi ini hanya boleh digunakan untuk orang tua murid yang mutasi dari instansi lembaga kantor yang berbadan hukum dari kabupaten atau kota lain maksimal 1 tahun sebelum tanggal 22 Juni 2026 ke dalam kota Pekalongan. Jadi hanya boleh dari orang tua murid yang pindah instansi dari luar kota ke dalam kota. Nah, SK mutasi ini wajib pindah tempat tinggal. Jadi dari luar kota kemudian pindah ke dalam kota. Ini saya coba tidak mengunggah. Kemudian yang selanjutnya adalah surat keterangan domisili. Ini wajib diunggah jika mengunggah SK mutasi tadi. Karena harus mengunggah SK domisili ini untuk mengambil titik koordinat dari tempat tinggal yang pindah dari luar kota ke dalam kota. Nah, ini konsepnya sama seperti tadi. Ambil koordinat dari HP, kemudian secara otomatis akan terisi. Ini saya coba tidak mengunggah. Saya mutasinya akan menggunakan SK guru. Baik, ini berkasnya sudah selesai semua. Tahap selanjutnya, setelah selesai mengunggah berkas semua, yaitu adalah kunci berkas. Kunci berkas ini digunakan untuk mengunci berkas agar bisa dilakukan untuk verifikasi ke sekolah. Verifikasi sekolah dilakukan dengan mendatangi sekolah SMP terdekat dengan membawa dokumen fisik untuk dilakukan verifikasi. Jika memiliki piagam yang diunggah, maka lakukan verifikasi di Dinas Pendidikan Kota Pekalongan dengan membawa sertifikat serta SK kepala sekolahnya untuk dilakukan verifikasi. Jadi verifikasinya ada 2. Jika tidak memiliki piagam, maka verifikasi melakukan di sekolah, dan jika memiliki piagam, maka verifikasinya 2 kali di sekolah dan Dinas Pendidikan. Nah, di sini sudah terlihat jika nilai total prestasinya adalah segini dan masuk di dalam wilayah berapa. Nah, selanjutnya di scroll ke bawah, ini kan akan ada jalur yang dapat dipilih berdasarkan berkas yang diunggah dan biodata yang diisi.
Ini kebetulan saya isi semua, jadi bisa dipilih semua. Kemudian setelah yakin, oke dicentang, kemudian kunci berkas. Nah, setelah dikunci berkas, maka status berkasnya akan menunggu verifikasi. Dan ini sudah ada yang secara otomatis status berkasnya menjadi invalid karena tidak terdaftar sebagai warga binaan panti asuhan. Ini sudah secara sistem. Nah, yang lain tinggal menunggu verifikasi dari sekolah ataupun dinas pendidikan jika ada piagamnya. Nah, ini jalurnya sementara tidak tersedia karena sedang menunggu verifikasi. Oke, setelah diverifikasi, maka akan mendapatkan bukti verifikasi dokumen yang bentuknya akan seperti ini. Dan di dalamnya akan terdapatnya namanya token pendaftaran. Token pendaftaran ini nanti akan digunakan untuk memilih jalur dan pemilihan sekolah. Nah, untuk yang SPMB SMP, karena verifikasinya ada yang bisa 2 kali, yang memiliki piagam di dinas pendidikan untuk verifikasi piagam, kemudian verifikasi berkasnya ada di sekolah SMP terdekat. Jadi kalau mau verifikasi itu bisa melalui SMP terdekat. Biar tidak bolak-balik untuk verifikasinya, CMP bisa mencetak bukti secara manual atau secara mandiri melalui menu cetak bukti. Di sini juga ada bukti verifikasi. Silakan dicetak, nanti bisa mencetak. Atau jika dicetak oleh verifikator sekolah, itu juga bisa. Atau dicetak di dinas pendidikan saat melakukan verifikasi piagam juga bisa. Tapi jika malas mengantri atau mengantri lama, bisa cetak bukti secara mandiri di bukti verifikasi. Oke, setelah mendapatkan bukti verifikasi, maka bisa melakukan memilih sekolah. Memilih sekolah ini akan bisa dilakukan pada tanggal 26 Juni 2026 sampai tanggal 29 Juni 2026 secara mandiri atau online dari rumah tanpa harus mendatangi sekolah. Ini saya coba copy token pendaftarannya. Cek token. Nah, maka setelah bisa masukkan token akan ada menu untuk pilih jalur dan pilih sekolah. Saya coba jalurnya. Nah, jalur ini sudah disesuaikan dengan bukti verifikasi. Di sini tertera hanya domisili, mutasi, dan prestasi yang bisa dipilih. Ini sudah disesuaikan secara otomatis. Nah, saya coba pilih domisili, kemudian simpan pilihan jalur. Kemudian pilih sekolah, SMP Negeri 1 Pekalongan. Simpan pilihan sekolah. Nah, setelah memilih sekolah, wajib dikunci pilihan. Kenapa? Karena jika tidak dikunci pilihan, maka tidak akan masuk di dalam jurnal. Jadi setelah memilih sekolah, harus dikunci pilihan. Nah, setelah dikunci pilihan, maka akan ada bukti kunci pendaftarannya. Ini dicetak secara mandiri atau disimpan PDF juga bisa. Jadi seperti ini. Nah, kemudian jika ingin mengubah pilihan sekolah ataupun pilih jalur lagi diubah, bisa klik tombol di status kemudian pilih ubah pilihan. Ubah pilihan ini tidak terbatas, mau berapa kali pun bisa. Mau itu terjurnal, terlempar dari jurnal atau belum terjurnal, itu juga bisa diubah pilihan. Misalnya saya akan ubah jadi prestasi, kemudian simpan pilihan jalur, kemudian pilih SMP 3 misalnya, kemudian pilih sekolah. Kemudian saya kunci lagi, nanti akan ubah jadi SMP 3. Coba cetak bukti lagi, ini juga berubah jadi SMP 3 dokumennya. Ya, oke. Nah, bagaimana jika akan ubah lagi? Diubah lagi ya silakan. Tinggal diubah lagi, kemudian pilih mutasi. Misalnya, dan nah ini karena mutasi guru, maka sekolahnya hanya bisa dipilih satu di SMP yang dipilih. Saya uji pilihan, kemudian oke, kemudian cetak bukti lagi. Nah, ini disimpan PDF atau dicetak secara mandiri juga bisa. Oke, sip. Tinggal menunggu status jurnalnya apakah sudah terjurnal atau belum. Nah, untuk melihat jurnal itu ada di halaman depan nantinya. Di sini
Nah, ini di tombol jurnal. Kemudian selanjutnya setelah memilih sekolah tinggal menunggu pengumuman hasil lolos seleksi. Nah, hasil lolos seleksi ini nanti akan diumumkan di halaman depan dan nantinya akan ada, eee, bukti hasil lolos seleksi yang akan bisa dicetak untuk dibawa daftar ulang. Di sini karena belum pengumuman, maka ininya belum ada. Nanti ada nomor 3 hasil bukti bukti hasil lolos seleksi, kemudian dicetak secara mandiri dan nantinya dibawa ke daftar ulang ke SMP yang diterima. Oke, nah setelah daftar ulang juga nanti akan mendapatkan bukti daftar ulang dari sekolahnya yang dicetak oleh petugas daftar ulangnya. Nah, kemudian SPMB telah selesai.